Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama menarik untuk dicermati. Sebab kepengurusan yang terbentuk tahun ini akan menjadi nahkoda NU dalam usia 100 tahun. Ini periode kepemimpinan yang sangat penting untuk membawa NU dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu siapa saja calon kuat pemimpin Nahdlatul Ulama dalam 5 tahun ke depan? Setidaknya terdapat 2 calon atau nama yang kuat untuk mengisi kursi ketum PBNU, yaitu calon petahana Said Akil Siroj dan juga Yahya Khalil Stakuf. Nah, saat ini sepak terjang dari keduanya di Nahdlatul Ulama tidak perlu diragukan lagi. Berikut ini profil singkat dari keduanya. Yang pertama kita mulai dari Said Akil Siroj di sini. Ia lahir di Cirebon 3 Juli 1953 dengan pendidikannya yang dia emban di sejumlah lokasi, diantaranya adalah sarjana dari Universitas King Abdul Aziz Jeddah, kemudian dari master di Universitas Ummul Al-Qura Mekah, dan dia mendapat gelar doktoralnya di Universitas Ummul Al-Qura Mekah juga. Pengalamannya adalah khatib am dari PBNU di era Gus Dur, kemudian anggota MPR fraksi utusan golongan dari NU pada tahun 1999 sampai 2004 dan menjabat ketum PBNU periode 2010 sampai 2015, kemudian dilanjutkan lagi 2015 sampai 2020. Nah, sosok penantangnya ialah Yahya Khalil Stakuf, kakak kandung dari Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Ini juga mencalonkan diri menjadi ketum PBNU, dan berikut ini sepak terjangnya. Kita lihat ia lahir di Rembang 15 Februari 1966, kemudian ia sempat mengemban pendidikan di pesantren Madrasah Al-Munawir Krapyak, Yogyakarta, dan dia mendapatkan gelar sarjana di FISIP UGM Yogyakarta. Pengalamannya adalah sebagai jubir Presiden RI keempat, yaitu Abdurrahman Wahid, dan menjadi Watimpres pada periode 2018 sampai 2019. Nah, putri Presiden keempat Indonesia sekaligus Ketua Umum PBNU ke-8 Abdurrahman Wahid pun menyebut kedua kandidat ini sama-sama punya kedekatan dengan Gus Dur secara pemikiran. Ia menilai keduanya merupakan calon yang sama-sama kuat. Di sini ia mengatakan, saya bersyukur dua kandidat terkuat sama-sama punya kedekatan dengan Gus Dur secara pemikiran. Bagi saya dan keluarga, ini adalah sebuah hal yang membanggakan dan bisa membawa kebaikan bagi umat Islam di Indonesia dan juga di dunia. Nah, sejak pertama kali berdiri, sudah terdapat 10 kali pergantian Ketua Umum PBNU. Berikut ini sejumlah nama yang pernah mengisi kursi ketum PBNU dan masing-masing ini menjabat untuk waktu yang cukup beragam. Mulai dari 3 tahun hingga hampir 30 tahun. Kita lihat pada tahun 1926 sampai 1929 ada Hasan Gipo, kemudian kita beralih lagi ke 1929 sampai 1937 ada Ahmad Nur. Kita ke 1951 sampai 1954 ada Wahid Hashim, kemudian 1954 sampai 56 ini berlangsung 2 tahun, ada M. Dahlan, ada Idam Khalid dari 1956 sampai 1984 atau hampir 30 tahun, tepat ini 28 tahun, dilanjutkan oleh Gus Dur pada tahun 1984 sampai 1999, dan yang terakhir adalah Said Akil Siroj. Ia menjabat Ketua Umum PBNU dari tahun 2010 hingga saat ini, dan ia merupakan calon petahana yang akan kembali maju untuk menduduki kursi ketum PBNU. Dan sebelum membahas mekanisme bagaimana pemilihan Ketua Umum PBNU, kita akan ulas singkat mekanisme penetapan Rais Am. Mekanisme pemilihan dan penetapan Rais Am dan Ketua Umum PBNU ini memiliki mekanisme yang berbeda satu sama lain. Untuk jabatan Rais Am ini dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem Ahlul Hali wal Akdi atau AHWA. Metode ini diisi oleh 9 orang ulama yang ditetapkan secara langsung melalui forum muktamar. Nah, mereka akan bermusyawarah memilih 1 orang Rais Am untuk periode 2021 sampai 2026. Di sini kita lihat ada 505 pengurus cabang, kemudian ada 35 pengurus wilayah NU yang kemudian akan menentukan 9 orang, dan nanti dari nama yang diusulkan ini akan diseleksi kembali menjadi 1 orang yang akan dipilih sebagai Rais Am. Nah, pada Muktamar ke-34, Ketua Umum PBNU dipilih secara langsung oleh Muktamar melalui musyawarah mufakat
atau pemungutan suara. Nah, tapi kita lihat dulu bagaimana sebenarnya perjalanan untuk pemilihan Ketua Umum PBNU pada tahun 1984. Sistemnya menggunakan voting dan juga pemilihan langsung. Kemudian di Muktamar ke-27 yaitu 1984 di Situbondo, Ahlul Hali wal Akdi terdiri dari Kiai Kus NU ini juga kemudian ditentukan. Lalu yang terakhir adalah Muktamar ke-33 tahun 2015 di Jombang. Rais Am ini dipilih melalui Ahwa. Nah, kandidat ketum ini memang harus menyampaikan kesediaannya secara lisan dan juga atau tertulis untuk mendapatkan persetujuan dari Rais Am. Di sini kita lihat terlebih dahulu ia akan menyampaikan kesediaannya secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan dari Rais Am terpilih dari 9 orang yang sudah ditentukan dari musyawarah mufakat sebelumnya, kemudian nanti dipilih lagi secara langsung dengan menerapkan sistem voting. Nah, bisa dilihat di sini kontribusi NU di pemerintahan sudah banyak terlihat. Sejumlah tokoh NU juga eksis berada di pemerintahan mereka, diantaranya adalah seperti Presiden Abdurrahman Wahid yang juga menjabat sebagai Ketua Umum dari PBNU, kemudian juga ada Wakil Presiden Hamzah Has, kemudian ada Wakil Presiden saat ini yaitu Ma'ruf Amin yang juga merupakan Rais Am dari PBNU. Kita lihat siapa lagi sosok-sosok yang pernah ada di pemerintahan. Saat ini ada Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang masih menjabat, kemudian ada sebelumnya ada Lukman Hakim Saifuddin, ini adalah Menteri Agama yang merupakan orang yang juga aktif di NU, kemudian juga ada Menteri Ketenagakerjaan RI, ada Hanif Zakiri saat itu, Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, dan sejumlah nama lainnya. Nah, sukses jabatan Ketua Umum PBNU dan perangkatnya menjadi hal yang ditunggu banyak pihak. Mengingat hasil muktamar tidak hanya berpengaruh bagi NU, tapi juga peta politik Indonesia pada pemilu 2024. Tentu menarik untuk ditunggu siapa nantinya akan mengisi kursi nomor 1 di organisasi keagamaan terbesar di tanah air ini. Kita akan simak siapa yang akan mengisi kursi PBNU pada pengumumannya nanti malam. Untuk sementara saya akan kembalikan ke Eva.